Bapak Ibu, karena sudah lengkap semua, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan membahas materi untuk bulan Maret 2025. Ada 5 minggu di bulan Maret tersebut ya, dan minggu kelima seperti biasanya sekolah minggu kelas Immanuel akan bergabung dengan kebaktian remaja. Sebelumnya kita akan mulai dalam doa, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan lewat media online ini untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di kelas Immanuel maupun di PF di kebaktian remaja pada bulan Maret yang akan datang. Berkati ya Tuhan jaringan yang kami pakai, segala sesuatu yang kami gunakan, biarlah semuanya berjalan surut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kok salah buka. Oke. Kita akan membahas 5 materi gitu karena ada 5 minggu di bulan bulan Maret yang akan datang, di mana tema besarnya itu adalah soal dinamika hidup sebagai umatnya ya, bicara soal dinamika ya. Bagian temanya ada itu minggu pertama pas tuh minggu transfigurasi gitu ya. Melihat kemuliaannya, melanjutkan karyanya. Minggu kedua ini sedikit dimodif sih judulnya gitu ya. Judul awalnya kecewa nih tanda seru, diubah aja supaya lebih pas kena dengan tekanan yang dibahas. Aku kecewa gitu ya. Karena bacaan Alkitabnya bicara soal murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus yang meninggalkan Yesus gitu ya. Nah, konflik yang menumbuhkan minggu ketiga, minggu keempat adalah berani berdamai, minggu kelima adalah ini teams build dreams ya. Nah, karena yang saya ingat minggu lalu itu bulan lalu persiapannya Immanuel baca ganjil, remaja baca genap. Sekarang kita balik ya. Yang PF remaja baca yang ganjil, PF yang ngajar di kelas Immanuel bacanya yang genap gitu ya. Nah, kita akan mulai dari minggu pertama, melihat kemuliaannya, melanjutkan karyanya, Lukas 9 ayat 28 sampai 42 gitu ya. Bagian Alkitab ini yang ngajar di minggu pertama bulan Maret di remaja itu Maning. Oh, Maning ya. Oke. Silakan Maning, boleh bantu dibacakan Lukas 9 ayat 28 sampai 42, sorry. Oke. Lukas 9 ayat 28 sampai yang ke-42. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya sedang tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baikkah kita berada di tempat ini? Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara di dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dan dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangnya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu."
Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghadik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Mbak Ning. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita lihat bahan Alkitab ini adalah kisah transfigurasi yang setelah transfigurasi itu juga ada bagian tentang bagaimana Yesus kembali melakukan karyanya, yaitu untuk memulihkan. Ya. Dan kalau kita lihat bagian ini ada 3 murid yang secara konsisten ini menjadi apa ya? Boleh dikatakan inner circle-nya Yesus ya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa ini menjadi inner circle? Karena kalau kita ingat Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini boleh dibilang adalah orang-orang pertama yang Tuhan Yesus manggil. Ya, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk pertama kali. Pada saat itu momennya adalah ketika Yesus hendak mengajar. Ya. Mengajar, dia memilih perahu by accident, itu adalah perahunya Petrus. Ya. Dan di situ dia mengajar. Setelah mengajar dia mempraktikkan ajarannya itu dengan mengatakan pergi bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan seterusnya gitu ya. 3 orang ini adalah 3 orang yang boleh dikatakan perintis dari ke-12 murid Yesus. Dan juga kalau bicara soal Petrus secara khusus, Yesus pernah ngomong ya, di atas batu karang ini, Petra. Ya, tadi kan namanya Simon. Ya. Simon Petrus akhirnya disebut. Di atas batu karang inilah akan kudirikan jemaatku. Batu karang itu kan Petra bahasa ini. Simon Petra. Simon yang digadang-gadang menjadi soko guru daripada jemaat. Dan di dalam bagian ini mereka menjadi saksi dari kisah transfigurasi Yesus. Nah, dalam kesempatan itu kita bisa lihat bagaimana para murid itu mengalami momen Allah menunjukkan kuasanya. Tidak hanya pada saat di gunung, tapi juga ketika sudah turun. Ya. Yang di gunung apa? Yang di gunung adalah Allah menghadirkan sosok-sosok besar dalam kehidupan umat Israel. Ada Elia, ada Musa. Itu adalah 2 tokoh yang boleh dikatakan dihormati oleh orang-orang Israel. Kenapa mereka dihormati? Musa, kita ingat, dia adalah tokoh yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ya, dari bangsa budak menuju bangsa merdeka. Elia adalah nabi Allah yang dikatakan diangkat. Ya. Di perjanjian lama kan tidak banyak orang yang diangkat oleh Tuhan ya, Bapak Ibu. Satu Henok, yang kedua ya Elia ini. Gak banyak orang yang diangkat oleh Tuhan. Berarti apa? Elia adalah orang yang spesial. Dan juga di situ ada kata yang menarik ya. Inilah pilihanku. Kalau dulu kan di TB lama dikatakan inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Kalau ini sekarang inilah pilihanku, dengarkanlah dia. Sebuah pernyataan yang hendak mengatakan bahwa Yesus inilah orang yang Tuhan pilih untuk menjadi juru selamat. Sehingga Sehingga ini berdampak dalam kehidupan selanjutnya. Ketika itu menjadi titik balik dari karya pelayanan Yesus, walaupun menjadi titik balik, ini justru menjadi awal di mana orang semakin mendengarkan Yesus, semakin mengikuti Yesus, bahkan benar-benar boleh dibilang itu pengikut Yesusnya ini sampai dimurnikan lah. Benar-benar dimurnikan. Kenapa dikatakan menjadi titik balik? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau istilahnya kita memperhatikan karya Yesus pasca daripada peristiwa transfigurasi ini, yang terjadi adalah Yesus memasuki masa sengsara. Masa sengsara yang ditunjukkan lewat apa? Lewat dia turun gunung. Ini kalau kita lihat setelah dia turun gunung kan dikatakan memohon supaya engkau menengok anakku. Waktu diserang roh ia berteriak, murid-muridnya nggak bisa melakukan.
Dan ketika roh itu dibawa kepada Yesus, istilah berkata roh jahat itu mengguncang anaknya itu. Kenapa? Karena roh jahat itu tahu Yesus itu akan turun sampai ke level yang paling rendah, ke kerajaan maut, untuk menyelamatkan umat manusia dan seisi dunia ini. Menjalani panggilan sengsara. Bacaan yang kita baca ini menjadi titik balik dalam karya pelayanan Yesus, di mana disimbolkan lewat turun gunung tadi. Sehingga apa? Sehingga mulai dari sini kita bisa lihat bagaimana pengikut-pengikut Yesus itu semakin dimurnikan. Inilah pilihanku, dengarkanlah dia. Orang-orang yang tidak kuat mendengarkannya akan tersisih satu persatu, mereka akan mengundurkan diri. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dan menjadi tekanan daripada cerita ini? Nah, Bapak Ibu, melalui materi ini kita mau mengajarkan tentang yang namanya Minggu Transfigurasi. Kalau menjelang menjelang Advent ada namanya Minggu Kristus Raja. Kalau menjelang Prapaskah ini ada namanya Minggu Transfigurasi. Nah, ini menjadi transisi ya, dari minggu biasa warna hijau ke warna ungu. Di mana mulai minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 9 Maret, kita sudah memasuki masa Prapaskah, minggu sengsara Yesus. Nah, di minggu transfigurasi ini Yesus tidak hanya mengalami penurunan, tapi di satu sisi dia semakin dimurnikan juga dalam proses itu. Kenapa? Karena dia dikatakan sebagai pilihan Allah. Dengarkanlah dia. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk mau meneladani Yesus yang telah dipilih Allah dengan melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab kita ini sudah mendengarkan apa yang Yesus katakan. Seharusnya kita mempersaksikan kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan keseharian, lewat tingkah laku kita, lewat pikiran kita, perkataan, dan semua aspek dalam kehidupan kita. Maka tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mengalami indahnya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan bekerja baginya. Di minggu transisi ini kita mau coba mengajak anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti inner circle-nya Yesus tadi, yang kelak mereka ditolong untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini materi untuk minggu pertama, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan Bapak Ibu yang di PF Remaja maupun kelas Immanuel, silakan. Aman, Pak. Kasih Maning. Aman, gimana Pak Puji? Siap, kasih Pak Puji. Oke, kalau aman kita akan lanjut ke minggu berikutnya, di minggu kedua minggu kedua bulan Maret dengan judul Aku Kecewa. Ini di kelas Cirin bisa dibacain nggak, Ci? Atau ada yang bisa membantu? Itu takutnya masih di jalan. Ada Pak Dede tuh, Pak Dede jalan. aja. Oke, boleh deh Pak Dede minta tolong dibacakan Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, Pak. Pak Dede mic-nya masih mati. Oh, aman Pak, masuk. Masuk. Sebentar. Masuk Pak. Saya coba pakai headset dulu. Udah masuk Pak, udah masuk. Udah. Jelas Pak. Oke. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 66. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu?
Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terima kasih, Pak Dede. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat bacaan ini adalah peristiwa yang terjadi ya. Setelah banyak sebenarnya, tidak hanya pengajaran tentang roti kehidupan, tapi juga bicara tentang ketika Yesus telah memberi makan 5.000 orang ya. Kalau kita lihat di Yohanes 6 dari awal. Nah, setelah Yesus memberikan pemaparan tentang roti kehidupan, ini digambarkan sebagai pengajaran yang keras. Namun pengajaran yang keras ini sebenarnya bukan keras dalam arti ini kayaknya bakarannya hesek gitu ya, susah gitu ya. Tapi keras di sini maksudnya apa? Sebenarnya orang ngerti maksud perkataan Yesus ketika dibilang dia adalah roti hidup gitu ya. Orang udah ngerti, oh roti hidup berarti dia akan diserahkan dan akan boleh dikatakan dimakan. Ya. Nah persoalannya apa? Persoalannya adalah walaupun orang ngerti tapi ini susah diterima. Kenapa susah diterima? Karena ada perbedaan pemikiran. Perbedaan pemikirannya dalam hal apa? Konsep Mesias. Kembali lagi Bapak Ibu. Para pengikutnya, termasuk para muridnya, memahami Yesus sebagai Mesias politik. Ini yang masih hidup di masa-masa itu. Nah, Mesias politik berarti apa? Bahwa Yesus akan membawa kemerdekaan, mengembalikan Israel seperti dahulu kala. Makanya setelah memberi makan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk anak dan perempuan, orang tuh niatnya sebenarnya apa? Hendak membawa dia ke kota dan menjadikan dia raja. Nah, ini kan nggak mau Yesus. Karena apa? Konsepnya beda. Konsep Mesias Yesus apa? Mesias yang menderita. Mati, diserahkan menjadi kurban persembahan. Menjadi roti yang hidup. Membuat orang tidak lapar lagi. Menjadi air hidup di mana orang tidak haus lagi. Nah, karena terjadi perbedaan konsep inilah ini yang menyebabkan orang menjadi kecewa. Dan kalau sudah kecewa, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada pundunglah ceritanya orang-orang ini yang mengikuti Yesus. Di mana dia pada mundur, selain daripada mundur juga apa? Kalau kita ingat ketika dalam peristiwa Yesus, ada yang berteriak salibkan dia. Ada penafsir yang mengatakan bahkan yang teriak-teriak itu beberapa dari mereka merupakan tadinya pengikut Yesus, ex-pengikut Yesus, menjadi ikut ke sana. Dipelopori juga siapa? Kalau kita ingat ada Yudas, ya, Yudas Iskariot yang juga berperan di sana. Selain daripada para ahli Taurat yang menggosok orang-orang kecewa ini untuk menjadi pengikut-pengikut mereka, menyalibkan Yesus. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak yang menjadi tekanan? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, tema aku kecewa ini sesuatu yang relatable dengan kehidupan anak dan remaja. Bahwa anak dan remaja tidak lepas dari kekecewaan. Itu menjadi warna-warni dalam perjalanan hidup sebenarnya. Kenapa kekecewaan terjadi? Karena impian nggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Impiannya 100, kenyataannya 0. Nah udah, kadang terjadi kekecewaan. Nah, kalau kekecewaan itu dikelola dengan baik, sebenarnya bisa jadi kekuatan. Contohnya kalau kita lihat Bapak Ibu, gerakan-gerakan yang dibilang boleh dikata gerakan sosial, kritik sosial ya, terhadap apa? Misalnya terhadap pencemaran sungai. Kenapa orang-orang ada yang melakukan gerakan pembersihan sungai? Karena sebenarnya mereka kecewa dengan kondisi sungai yang kotor. Daripada marah-marah nggak jelas, ya udah saya melakukan tindakan yang berguna, yang menjadi berkat lah gampangnya gitu.
Tapi kan persoalannya itu yang bisa mengelola dengan baik. Kenyataan di lapangan apa? Kalau kita lihat dalam kehidupan anak dan remaja, kekecewaan tuh gak dikelola dengan baik. Hancur yang ada. Ketika mereka kecewa, ya udah, nggak akan percaya lagi. Selalu di dalam kehidupan. Makanya kan kita hari-hari ini, tadi juga dibahas di Konven Pendeta, hari-hari ini generasi muda kita dikenal sebagai generasi stroberi, ya. Indah kelihatannya, tapi ketika tapi kalau untuk membuat mereka menjadi jus itu gampang sekali, mudah dihancurkan, ya. Dijadikan selai, dijadikan jus itu gampang banget. Sehingga mereka tidak lagi kokoh. Walaupun terlihat indah, terlihat baik, tapi nggak kokoh. Nah, ini di dalam kehidupan anak-anak kita, kekecewaan itu kalau sudah mendalam, mereka akan bawa seumur hidup mereka. Menjadi bukan trauma sebenarnya, menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang akhirnya nanti berdampak dalam keseharian mereka. Baik di perkataan, di pikiran, maupun di perbuatan. Nah, kita bisa lihatlah dalam generasi anak-anak zaman sekarang gitu ya Bapak Ibu, bahwa mereka tuh terkadang berjalan itu kenapa mereka melakukan sesuatu karena sebenarnya mereka kecewa. Ada kekecewaan terpendam yang tidak dikelola dengan baik sehingga apa? Sehingga membawa kehancuran. Kalau dikelola dengan baik itu menjadi sebuah kritik sosial yang membangun. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik itu akan menjadi sebuah hal yang membawa kepada kehancuran. Nah, makanya melalui materi ini kita mau apa? Kita mau mengajarkan pada anak-anak kekecewaan itu adalah hal yang lumrah. Bahwa dari zaman dulu kekecewaan ada. Yesus pun pernah ya menjadi objek daripada lontaran kekecewaan orang-orang yang mengikut dia. Melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja melihat kekecewaan bukan hal yang melemahkan. Tapi apa? Kalau kita punya kekecewaan, kita harusnya introspeksi dulu. Kenapa kita bisa kecewa? Cari dulu sebabnya. Apa yang membuat kita kecewa? Apakah karena nggak sesuai dengan pandangan kita, atau justru sebenarnya kita kecewa itu karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak muda Kristen kan harusnya hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Kita harus bisa mengolah kekecewaan itu bukan sebagai sesuatu yang melemahkan, melainkan menjadi pendorong untuk terus berkarya dalam keseharian dengan berfokus pada Tuhan. Contoh konkretnya bisa kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang nggak baca Alkitab, ya. Kita udah capek-capek ngingetin, nge-share renungan, tapi ada aja teman-teman kita yang nggak membaca. Kalau kita kecewa dan manage-nya kurang baik, maka kita akan menjadi orang-orang ya udahlah ngapain saya sharing, toh saya kirim nggak dibaca. Tapi kalau kita kecewa dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah motor. Wah, ini teman saya kayaknya nggak baca nih. Apakah ada yang salah dalam metode saya? Apa mungkin nggak cocok metode di dalam menyampaikan posting renungannya? Atau apakah ada sesuatu hal yang bisa menggerakkan supaya teman-teman saya ini membaca Alkitab dengan lebih sering lagi? Kalau kekecewaan tidak dikelola dengan baik, seperti para murid yang meninggalkan Yesus, yang berkurang dari bilangan itu, yang kelak akan menjadi orang-orang yang berteriak salibkan dia. Tapi kalau kekecewaan dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah sumber kekuatan yang menolong kita mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja mampu mengolah kekecewaan menjadi kekuatan. Untuk apa? Terus berfokus pada pemenuhan kehendak Tuhan dalam hidup keseharian. Benar-benar meneladani Yesus. Ketika melihat ada yang meninggalkan, sebenarnya Yesus ya ada poin kekecewaan. Karena dia balik lagi adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dalam kemanusiaannya, ya dia kecewa. Tapi apa? Tapi dia mengolah itu untuk menjadi kekuatan terus melangkah. Membuktikan bahwa Tuhan bekerja di dalam dia. Bahwa dia adalah anak yang inilah pilihanku kepadanya. Dengarkanlah. Ini materi untuk minggu kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali ada pertanyaan atau mau ditambahkan, dipersilakan. Aman, Bapak Ibu, untuk minggu kedua,
Aman sih Pak Sam. Cuman Siap, ini makasih kok Pak Dede. cuman ya. Aman, cuman Aman, sedikit Pak. share. Cuma Oh, sedikit siap, share. siap. Ya, Bila, boleh, boleh Pak eh, Dede. itu mungkin kalau kekecewaannya mungkin bisa aja nanti ada remaja atau siapa yang merasa kecewa yang eh, Bapak Ibu pernah mengalami atau kalau saya secara pribadi sih pernah mengalami gitu. Ketika bagaimana kita merasa kecewanya kepada Tuhan. Nah, tapi kita Ya, berfokus kepada Tuhan kan berapa kehendak Tuhan, tapi kita pernah merasakan kecewa sama Tuhan. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita gali ya, karena itu yang lebih utama ya. Ketika mungkin terlalu berharap ya sama seperti murid, ya terlalu berharap kepada Tuhan. Ya contohnya gini Pak Sam, kalau dulu misalnya mungkin pernah ada orang yang pengen bisa terbang kan gitu, mm-mm, berdoa, akhirnya itu tidak terkabul, tapi kan bisa aja itu merupakan sebuah kekecewaan gitu ya. betul. Kenapa sih gitu kan? Nah mungkin ya itu saya hanya share aja ya, tapi secara ini sih ya berarti kan lebih ke yang keinginan-keinginan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan eh, para remaja gitu ya. Artinya kita Mm-mm. bisa kembali fokus kepada kehendak Tuhan. Nah, Ya, cuman saya dulu sedikit share juga pernah pernah diskusi dengan hamba Tuhan, bagaimana sih Pak supaya saya bisa tahu kehendak Tuhan. Nah, itu saya pernah cerita ke Pak Sam juga Pak ya. mm, Malah jawabannya tuh tidak apa ya. Padahal di balik itu sambil bercanda kita mengharapkan jawaban yang seperti apa gitu ya. mm. Malah jawaban yang saya terima, nah mungkin ini buat kita juga, malah jawaban yang saya terima adalah, Pak Dede, dulu Pak Dede katekisasinya di mana? Nah, Ya, padahal saya ingat. kita perlu apa, sebetulnya ingin gali apa, mungkin ada informasi yang berbeda kan gitu, mungkin ya, ada Kisah Pak informasi Dede yang di berbeda, Lampung gitu, gimana Bapak Ibu. supaya tahu kehendak Tuhan kan gitu. Saya bercandanya kan, kalau kita udah tahu kehendak Tuhan buat saya begini, ya wis mengalir aja kan gitu, kita nggak usah Mm, neko-neko gitu kan. mm-mm. Cuma jawabannya, Pak Dede dulu katekisasinya di mana? Waduh, kalau Pak Setiawan tahu marah tuh. Datengin orangnya, Pak. Laporkan, laporkan. Itu sih Pak. Nah, cuman yang lebih berbahaya mungkin ya iya ketika kita merasa kecewa sama Tuhan, itu yang lebih berbahaya lah. Betul. Ya, Itu sih Pak, cukup siap. jelas. Makasih, Pak Dede. Merespon sedikit, Pak Dede. Kekecewaan pada Tuhan itu boleh dikatakan semua orang pasti merasakan gitu. Kayak tadi berdoa, Tuhan saya pengen terbang gitu. Kayak kita gampangnya kayak anak kecil, Tuhan saya pengen minta besok pagi ada permen gitu ya. Tapi besok paginya nggak ada permen. Nah, Nah, kadang-kadang kan di dalam itu udah kehidupan sehari kita seperti itu gitu ya Pak ya. kita berdoa pagi malam, terus kalau kata saudara-saudara yang muslim udah tahajud gitu kok nggak dikasih-kasih juga Nggak kan gitu. dikasih-kasih, bener. Pengen Nah, nilai bagus gitu kan. iya, betul, betul. Nah, ketika kita mau ngajak sebenarnya lewat bahan ini kita mau ngajak kepada anak-anak dan remaja tuh begini sebenarnya Pak. Ketika ada kekecewaan itu kalau di manage-nya dengan nggak beres, maka kita benar-benar pundung lah sama Tuhan hari itu. Ah, Tuhan gimana sih saya minta permen gak ada permen pagi ini. Tuhan gimana sih saya tetap aja udah berdoa, udah ini itu nggak bisa terbang gitu ya. Nah, kalau dikelolanya nggak benar, nah kan kayak gitu. Tapi kita mau ngajak anak-anak apa? Mengelola dengan benar. Nah, ketika mengelola dengan benar itu gimana? Ketika terjadi kekecewaan itu kita harusnya nanya ke diri kita gitu ya, bahwa kenapa ya Tuhan nggak memberikan saya permen? Kenapa ya Tuhan tidak mengizinkan saya bisa terbang? Gampangnya gitu. Kenapa ya Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, atau bahkan kenapa ya Tuhan membuat saya menunggu? Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, kalau kita bisa mulai dari pendekatan seperti itu, sebenarnya itu sudah menjadi langkah yang baik untuk kita mulai mengelola kekecewaan itu sebagai kekuatan. Ketika misalkan dikatakan lama-lama kan dalam perjalanan waktu, nah inilah yang dibilang namanya jawaban dari Tuhan gitu ya. Jawaban Tuhan itu boleh dikatakan hal yang memang subjektif. Kadang-kadang kita yang bisa menyimpulkan dan kelak kita yang akan memberikan kesaksian atas kesimpulan kita itu. Cuma seiring perjalanan waktu, lama-lama kita akan mengetahui, oh ternyata maunya seperti ini. Gitu ya. Dari kepekaan kita berasal dari kekecewaan itu. Nah,
lama-lama mungkin dia akan berpikir, misalkan kalau saya yang nanya kenapa saya nggak bisa terbang gitu ya, oh ternyata kalau misalkan saya bisa terbang nanti saya nabrak-nabrak dong, nabrak plafon rumah, nabrak tiang listrik atau apa gitu. Kenapa nggak ada permen? Kalau misalnya dia bertanya kenapa ya Tuhan nggak mau ngasih saya permen, kan itu akan jadi pertanyaan yang apa namanya, yang berjalan sepanjang hidupnya, dan akan lama-lama dia akan dapat masukan-masukan. Oh ternyata lewat orang kadang-kadang, atau lewat apapun cara Tuhan bisa banyak gitu, lewat berita, lewat orang. Oh kalau saya dapat permen pagi itu gigi saya bisa bolong atau apa gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih Pak Dede gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya Pak, membantu sekali gitu kita semua. Ya Pak. Boleh nambahin nggak? Mungkin Ya, Ci. mungkin fokusnya kalau ke anak remaja mah lebih ke arah bagaimana sih, siapa sih Tuhan itu gitu. Siapa yang kita sembah itu, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita gitu loh. Sehingga ketika mereka kecewa itu, mereka bisa belajar taat dan setia gitu. Bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik buat kehidupan mereka. Tentu dengan belajarnya itu bagaimana melatih kepekaan dalam diri anak-anak itu untuk minimal sabar gitu ya. Untuk mereka juga bisa apa sih yang mau Tuhan mau buat hidup saya tuh gitu, seperti hal seperti itu. Karena kalau enggak, mereka akan terus mengikuti maunya mereka. Anak-anak sekarang kan mereka maunya dilayani, tidak mau melayani. Mereka mau didengarkan, tidak mau mendengarkan gitu ya. Mereka juga maunya instan, apa-apa tuh nggak bisa sebentaran doang, nggak bisa lama, mesti nunggu, mesti apa. Dan itu mereka harus belajar untuk ya akhirnya pada penyangkalan diri sih cenderungnya gitu. Tapi bagaimana mereka mendapat sebuah kepekaan gitu loh. Bahwa apa yang Tuhan beri itu pasti yang baik buat hidup mereka. Gitu sih menurut aku mah. Kalau buat remaja ya, kalau buat remaja gitu. Oke. Udah pasti ada yang dapat lah, ada yang mah pinter. Dia baru pemanasan lagi, soalnya baru ngajar lagi nih sekarang ke remaja. Boleh tuh Rin, masukin Rin ke Immanuel. Boleh, percaya dah. Kalau pendeta yang tadi dilaporin ke Pak Iwan sih bingung nanti Pak Iwan ngejarnya, soalnya orangnya udah berpulang kalau yang ngobrol sama Pak Dede tadi itu. Oke. Kita lanjut ke... Tapi memang sambil bercanda sih Pak Sam. Bener Pak. Tuh Pak Dede dijadwalin di Immanuel, boleh. Jangan dulu. Boleh masuk. Itu Bapak Rena tuh Ci. Kan pada minggu. Oke, kita lanjut. Yuk, lanjut Pak. Siap, makasih. Kita lanjut Bapak Ibu ke minggu ketiga. Ini tadi karena dibaca remaja berarti di minggu ketiga dan keempat yang ditukar gitu ya. Jadi dibaca sama yang di di Immanuel. Minggu ketiga itu di Immanuel saya lihat jadwalnya itu Kak Tari ya. Boleh dibantu dibacakan Kak Tari untuk bahan Alkitabnya yang diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Silakan Kak Tari. Kak Tari belum ada suaranya. Masih di jalan. Oke. Ya udah, ini kita geser lagi ke kelas Immanuel. Kelas Immanuel, ke remaja. Remaja minggu ketiga siapa ya? Cici. Oke Ci. Bantuannya Ci. Oke, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan, sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai.
dan tempat mezbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing domba, kawanan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai Zoar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan ke selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin milik Mamre dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Makasih, siapa? Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat ini adalah momen ya di mana sebenarnya ada konflik di situ, Bapak Ibu. Ya. Konflik yang terjadi antara Abram dan Lot, saudaranya. Ya. Konflik ini kenapa bisa terjadi? Karena sebagaimana yang dipaparkan dalam Kejadian 13, hartanya Abram dan Lot itu sangat banyak, ya. Kemahnya banyak, ternaknya banyak, kekayaannya banyak, ya. Sehingga apa? Tempat mereka berada saat ini nggak muat, ya, nggak cukup, ya. Dan karena nggak cukup, akhirnya membuat ketegangan antara para gembala Lot dan Abram. Kenapa ketegangan terjadi, Bapak Ibu? Selidik punya selidik ini berkaitan dengan urusan kecampur-campur gitu ya. Ternak-ternaknya kecampur-campur, ketika mereka cari makan jalan akhirnya jadi saingan perebutan tempat makan, ya intinya parebut lah semua gitu ya. Nah, menanggapi situasi ini supaya tidak makin melebar, apalagi mereka adalah saudara gitu ya, jangan sampai jadi konflik kepentingan, akhirnya apa? Akhirnya diambil jalan tengahnya. Gimana jalan tengahnya? Sederhana Bapak Ibu, karena di zaman itu orang belum sebanyak sekarang. Ya udah, ini kan lahan ada gede. Kalau kamu pilih kiri, saya pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, saya pilih kiri. Istilahnya udahlah, kita pisah jalan. Kenapa kita berpisah? Bukan karena kita mau berantem, bukan karena kesalahpahaman, bukan karena kesalahpahaman, tapi karena apa? Karena memang tempatnya udah nggak ada. Udahlah, kita memisahkan diri lah. Supaya tidak terjadi perebutan, lebih baik kita berpisah di tempat masing-masing. Karena tempat yang ada saat ini nggak cukup. Nah, akhirnya apa? Lot pergi ke lembah Yordan. Ketika si Lot itu melihat lembah Yordan sebelum Sodom dan Gomora itu dihancurkan, itu seperti taman Tuhan. Ya. Seperti taman yang berada di tengah-tengah padang pasir, ya, taman gantung, the hanging garden, mirip kayak gitulah Bapak Ibu gitu ya. Dia pergi ke sana, sedangkan Abram pilihannya mana? Ya udah di tanah Kanaan, di pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Ya. Nah, ketika ini terjadi, maka sebenarnya Lot dan Abram itu tidak benar-benar berpisah.
Sehingga ini menunjukkan bagaimana konflik yang terjadi itu dikelola dengan baik. Ya. Kenapa? Tali persaudaraan mereka nggak putus. Ya. Ini dibuktikan ketika nanti Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Abram tawar-tawaran sama Tuhan. Kalau 100 orang benar kamu temukan di Sodom dan Gomora, Tuhan, dihukum nggak saya hukum. Ya. Terus tapi saya tetap hukum. Berarti ketahuan, oh nggak ada 100. Turun lagi 50 Tuhan. Kalau ada 50 juga nggak saya hukum. Loh, ini masih mau dihukum. Berarti nggak ada 50. Turun lagi 20 deh Tuhan. Sampai terakhir kalau nggak salah 10 tawar-tawaran itu. Abraham secara konsisten ngomong gitu ya. Saya tuh sebenarnya nggak layak untuk nawar ini. Tapi ya Tuhan, kalau ada 10 aja di sana. Kalau 10 ada saya nggak akan hukum Sodom dan Gomora. Berarti apa? Berarti nggak ada 10. Lot pun kemungkinan tidak termasuk bilangan itu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya Abram itu benar-benar kalau boleh ya udahlah diselamatkanlah Lot itu. Akhirnya Tuhan berjanji, oke, saya akan mengirim utusan saya untuk menyelamatkan Lot, dan itulah yang benar-benar terjadi gitu ya. Dikatakan kan ketika utusan itu datang kepada Lot, ini akan dihancurkan, kamu pergi dengan keluarga-keluargamu ya. Lot, istrinya, anaknya pergi. Tapi satu rulesnya apa? Jangan lihat ke belakang. Nah, ada yang melanggar kan kamu di kemudian hari, yaitu istrinya menjadi tiang garam yang melihat ke belakang. Karena nggak boleh sebenarnya lihat ke belakang. Tapi apa? Tapi itu semua terjadi kenapa? Karena relasi yang Abram dan Lot ini lakukan. Konflik yang terjadi tidak melemahkan relasi mereka, tetapi melalui konflik yang terjadi, sebenarnya relasi mereka semakin dekat. Dan pemisahan yang diambil, pisah jalan yang diambil bukan untuk benar-benar terpisah, tetapi untuk meredakan supaya ketegangan yang terjadi tidak semakin meluas. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan? Nah, ini kepada anak dan remaja, Bapak Ibu, sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik itu dianggap sebagai momen berpisah. Ya, kalau kita gampang lihatlah, sampai hari ini Bapak Ibu, saya lihat anak dan remaja tuh tipikalnya masih sama dengan orang-orang 5 dan 10 tahun yang lalu. Kalau ada lagi musuhan, itu tuh yang satu nongol, yang satu hilang gitu ya. Nanti ganti-gantian. Kalau dia datang, dia nggak datang. Kalau dia datang, dia nggak datang. Atau kalau misalnya yang ini ikut, yang satu ikut, yang ini nggak mau ikut. Dan juga apa? Ketika dikelompokkan bareng-bareng, kalau orang ada yang dalam tanda kutip apa ya, rivalry bahasa Indonesianya, lagi clash lah, lagi nggak cocok gitu ya. Itu pasti kayak orang ogah-ogahan. Gitu ya. Nah, dalam kehidupan anak remaja maupun anak-anak, konflik itu dianggap sebagai momen berpisah. Tidak hanya kepada teman mereka, sampai kepada urusan dengan orang tua. Sehingga apa? Dijadikan alasan untuk tidak lagi berelasi. Ya, berapa banyak anak-anak yang boleh kita, kalau kita lihat Bapak Ibu boleh bilang, ya yang sering saya angkat di dalam khotbah begitu ya. Berapa banyak keluarga-keluarga yang akhirnya anak dengan orang tua nggak match gitu ya. Nggak match-nya kenapa? Karena ya terjadi konflik ini. Gitu ya. Saling tidak memperhatikan lagi. Apalagi tadi juga dibahas di dalam konven gitu ya Bapak Ibu. Tipikal orang tua zaman now itu kan sebenarnya dewasa muda. Orang-orang muda yang berjiwa muda tetapi dipaksa menjadi dewasa. Ya. Nah, ketika jiwa mudanya itu nongol bersama dengan anak-anak yang masih muda ya. Orang muda yang konflik kan gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa jalan, benar-benar bisa, dan akhirnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Konflik itu tidak dijadikan sebuah hal untuk saling mengenal, melainkan apa? Saling menghindar. Nah, melalui materi ini apa yang mau kita ajak? Kita mau ajak anak-anak itu belajar dari Lot dan Abram. Konflik yang terjadi dikelola dengan baik. Ya. Konflik itu, ini saya ngutip kata-kata pendeta GKI yang mendalami bagian ini, gitu ya. Pak Mulyadi pernah bilang, konflik itu kalau di-manage dengan baik, itu jadi alat pemersatu. Bukan pemisah. Konflik itu merupakan sesuatu hal yang memang terjadi kok.
Karena apa? Karena setiap kita punya pikiran yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Konflik harusnya dimanfaatkan sebagai alat saling mengenal. Termasuk ketika dalam bagian ini, Abram dan Lot memutuskan untuk berpisah, itu terjadi karena keputusan yang matang. Supaya konflik yang terjadi ini tidak semakin merembet kemana-mana. Karena apa? Udah kepenuhan. Sehingga apa? Jalan tengahnya mereka harus punya tempat masing-masing. Sekalipun punya tempat masing-masing, mereka masih terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga konflik yang terjadi tidak memisahkan, melainkan membangun. Menjadi sebuah hal yang membuat anak dan remaja mendekatkan diri dan semakin mengenal diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, mengenal sekitarnya. Yang ketiga, mengenal Tuhan yang berkarya lewat hal-hal yang dihadirkan itu. Hanya tujuan atau harapan dari materi ini adalah anak dan remaja tidak melarikan diri dari konflik. Ya, melarikan diri dari konflik itu kayak apa? Ya tadi, musuhan, ya udahlah, bisa jalan. Nah, itu melarikan diri. Tapi apa? Kita nggak mau mereka seperti itu. Kita mau mereka menjadikan konflik media semakin mengenal sesama dengan lebih baik. Lewat clash yang terjadi, sebenarnya Tuhan pun bekerja kok lewat konflik-konflik itu untuk apa? Mengingatkan kita, oh ternyata kita kurang kenal. Ini tindak lanjut dari yang minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kan kenapa ini ada timbul kekecewaan. Nah ini kita mengajak anak-anak juga berpikir, kenapa ya kok dari yang tadinya saya biasa ngobrol dengan enak, kita kok tiba-tiba ada hal yang membuat ini ya, ada yang salah di mana ya? Untuk lebih introspeksi diri, menjadikan apa yang terjadi termasuk konflik ini sebagai sebuah hal yang membangun pengenalan dengan lebih baik. Itu untuk materi minggu ketiga. Bapak Ibu Saudari, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Cukup, Pak. Siap, makasih Ci. Materi aman? Oke. Ya, aman. Oke, kita masuk kepada minggu kelima dengan materi berani berdamai. Nih. Oh, jadi cara untuk kasih tahu ke anaknya berselisih itu momen berpisah. Nah, sederhana. Kalau buat anak-anak Kak, gitu ya. Ini saya coba bantu Kak Tari gitu ya. Nanti bisa dicari contoh-contoh. Bukan. Apa nih? Jadi cara untuk kasih tahu ke anaknya kalau berselisih itu bukan momen berpisah. Oh, jadi gini Kak. Saya coba bantu dengan cara yang seperti ini gitu ya. Kalau saya biasa, kalau kepada anak-anak menerangkan tentang konflik itu sebagai media pengenalan tuh gini. Pasti awalnya kan nanya siapa yang pernah bermusuhan. Coba setelah bermusuhan apa yang terjadi? Dipaksa untuk saling bermaafan. Dari kecil treatmentnya seperti itu pasti. Ya. Dari kita TK, SD kalau ada yang bermusuhan, ayo semua salaman. Kenapa terjadi? Kenapa dilakukan metode seperti itu? Nah, itu yang saya coba gali. Kenapa sih ketika terjadi konflik kita diminta untuk saling meminta maaf satu dan yang lain gitu ya. Saling bersalaman. Kenapa kita dimintanya dengan salaman? Nggak cukup ngucapin ya saya minta maaf gini-gini, tapi saling bersalaman. Nah, di situ kalau saya menceritakan bahan ini, maka saya akan pakai kenapa kita harus salaman setelah terjadi konflik. Kenapa pemain-pemain bola lah gampangnya, kita ambil aja olahraga yang pasti anak-anak biasanya suka, anak-anak sekarang banyak yang suka bola. Kenapa habis selesai pertandingan 2 kali 45 menit pemain bola semua bersalaman, walaupun pelanggarannya keras, bahkan zaman sekarang gitu ya kalau kita lihat, kenapa mereka bahkan orang yang melanggar itu yang kena kartu merah lah, kenapa mereka akan saling bersalaman bahkan saling support. Nah, karena apa? Karena kita, ini harus ditekankan kepada anak-anak, kita hidup di dalam dunia yang sama. Kita masih ada momen ketemu. Mau kita pindah kemanapun, kita masih punya momen untuk ketemu satu dengan yang lain. Apalagi kita ini masih anak-anak. Pasti dalam perjalanan kehidupan kita akan ketemu dia lagi. Mau gimana pun caranya. Seluas-luasnya dunia ini kita ketemu dia lagi.
Sehingga apa? Sehingga kita harus bertanya sebenarnya pada diri kita ketika terjadi konflik itu, kenapa ya terjadi konflik? Nah, kalau saya pakai caranya seperti itu, Kak Tari. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Intinya adalah mengingatkan kepada anak-anak yang pertama, bahwa ketika terjadi konflik itu bukan momen berpisah. Sebenarnya itu kenapa terjadi konflik? Karena mungkin kita kurang kenal aja, walaupun udah kenal lama, tapi kan manusia senantiasa berkembang dan berubah. Berarti ketika terjadi konflik, mungkin kita kurang kenal dengan baik. Harus lebih mengenal lagi. Gitu. Nah, itu bisa dikembangkan sih. Intinya ke situ, Kak Tari. Mudah-mudahan dapat ini. Oke. Ini benar nggak ya? Saya lihat dulu chatnya. Oke, sip. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke minggu keempat dengan berani berdamai. Ini dari tadi kelas Immanuel belum ada yang baca nih. Mungkin saya harus cek minggu yang lain gitu ya. Pak Puji belum dapat giliran baca nih. Pak Puji bantuin deh Pak. Di minggu keempat Roma 12 ayat 16 sampai 21. Pak Puji, mohon bantuannya Pak Puji. Saya belum dengar suara Pak Puji nih soalnya. Baik. Tolong ya Pak, bantu dulu ya Pak Sam. Siap Pak Tan. Pak Puji, monitor. Iya, sebentar Pak ya. Oh, siap. Roma berapa Pak Sam? Roma 12 ayat 16 sampai 21, Pak. Roma 12 ya. Ya, 12, Pak. Ayat 16 sampai 21, Pak Puji. Roma 12 ayat 16 sampai 21 Pak ya. Ya, betul Pak. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikir congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih banyak Pak Puji. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat materi ini dengan judul Berani Berdamai, dari bacaan tadi kita bisa lihat bahwa kembali lagi Roma ini adalah apa ya? Summa Theologicanya Paulus. Summa Theologica itu artinya adalah karya teologis yang sempurna. Boleh dibilang semua pikirannya Paulus tentang dasar-dasar kekristenan itu ada di dalam kitab Roma ini. Selain daripada yang lainnya, potongan-potongan lainnya ada di dalam surat-surat. Memang surat-surat Paulus karakternya Bapak Ibu ini lebih kepada pendasaran ya. Bagaimana semua harus semua harus terjelaskan dengan baik. Karena memang kenapa Paulus seperti itu Bapak Ibu? Karena Paulus ini kan kita boleh katakan merupakan rasul yang punya talenta sangat luar biasa dalam hal intelijensi, dan memang dia mendapat pendidikan yang baik. Ya.
Dia punya pendidikannya itu boleh dibilang sempurna pendidikannya. Karena dia adalah ahli Taurat, setara doktoral. Berbeda dengan para rasul yang lain, 12 murid Yesus, yang pendidikan kebanting dengan apa yang ditulis oleh Paulus ini. Karena jauh dia satu pendidikan lebih tinggi. Biasa. Kalau para murid Yesus kan orang Galilea. Orang yang dikenal ya hidupnya di situ-situ aja, jago kandang. Paulus ini bukan jago kandang. Dia waktu dia masih bernama Saulus itu kan benar-benar dia bisa memburu murid Yesus kemanapun berdasarkan surat yang diberikan oleh imam besar. Pergi udah bawa surat itu, dicari mana yang namanya pengikut Kristus, dicari semua, dipersekusi semua. Karena apa? Dia punya kuasa yang besar, dia bisa punya koneksi yang banyak. Termasuk ketika menghukum Stefanus waktu itu dibuat di peradilan, koneksinya Paulus juga. Dan yang ketiga apa? Dia benar-benar punya gift dari Tuhan untuk dalam hal intelijensi tadi. Rasul yang boleh dibilang pengetahuannya sangat luas ya Paulus. Sehingga apa? Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus ini menaruh dasar-dasar teologis yang begitu luar biasa. Salah satunya tentang bagaimana umat Kristen harus menunjukkan kualitas yang berbeda dengan, yaitu bersatu. Apa dikatakan? Tidak dikalahkan oleh kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Melalui bagian ini, Paulus mau mengajak jemaat di Roma menjadi pelaku dan penyebar perdamaian lewat sikap hidup yang dinyatakan dalam keseharian. Ini kenapa Paulus membuat pengajaran tentang ini. Roma 12, Bapak Ibu, ini merespon situasi. Jemaat di Roma adalah jemaat yang salah satu yang paling rentan menjadi korban persekusi. Kita ingat waktu itu Kristen itu belum disebut sebagai Kristen. Kristen kan disebut setelah di Antioquia disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, sebelum mereka disebut sebagai Kristen, ya apa? Mereka ini adalah orang-orang pengikut Kristus. Orang dibilang Yahudi tidak, tapi dibilang pengikut agama Romawi juga enggak. Jadi apa? Ya mereka pengikut ajaran sesat. Sama orang Yahudi ditolak, sama orang Roma ditolak juga. Nah, sedihnya itulah. Nah, makanya jemaat di Roma di dalam krisis identitas itu mereka bersurat pada Paulus, kita itu harus gimana? Orang tuh banyak loh ngejahatin kita. Apakah kita harus membalas? Karena apa? Kalau kita nggak ngebalas, rasanya ada yang nyangkut di hati. Tapi kalau kita membalas, ini bertentangan dengan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Makanya melalui pengajaran ini, Paulus mau menekankan pada jemaat supaya apa? Setia dalam melakukan kasih. Poinnya apa? Kalau ada musuhmu lapar, seterumu lapar, kasih makan. Haus, kasih minum. Kita nggak punya senjata lain. Senjata kita apa? Kasih. Senjata kasih itulah yang membuat orang lain menjadi malu hati. Istilah gampangnya. Karena apa? Kejahatan hanya bisa diberantas dengan kebaikan. Dan kebaikan itulah, kenapa kebaikan bisa mengalahkan kejahatan? Karena kebaikan mempermalukan kejahatan. Kalau kita ngebales, itu kita salah. Karena apa? Urusan balas-membalas itu bukan hak kita. Urusan balas-membalas itu adalah haknya Tuhan. Tugas dan kewajiban kita di dunia ini bukannya membalas, melainkan melakukan kasih. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak dan remaja dari bagian ini? Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau bicara tentang perdamaian, aksi perdamaian itu makin langka ya dalam anak-anak dan remaja masa kini. Zaman dulu kita istilahnya gengsi lah. Gengsi itu makin besar ya Bapak Ibu. Bahkan cakupannya gengsi itu sampai ke anak TK sekarang. Anak TK udah kenal yang namanya gengsi ya. Gengsi lah, ya zaman dulu gengsi Pak paling anak-anak SMP, anak-anak SMA, sekolah menengah lah gitu ya, menjelang ke atas ala universitas. Nah, sekarang gengsi itu sampai ke anak-anak udah tahu. Ya, gengsi. Kenapa mereka menjadi orang yang ketika ada konflik itu nggak mau langsung menyelesaikan hari itu? Karena apa? Basic gengsi.
dari anak, dari remaja. Ini nanti berdampaknya di mana? Ketika mereka sudah semakin dewasa. Semakin bertambahnya umur mereka, gengsinya bukan makin kecil, tapi makin besar. Hal itulah yang menjelaskan kenapa hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat media-media pemberitaan, media sosial, itu selalu orang-orang bilang gini, apalagi anak-anak baru lulus gitu ya, kamu mau digaji berapa? Ditanya, kamu mau digaji berapa? Wah, gajinya selalu di atas UMR semua dan bahkan berkali-kali. Jawabannya apa? Ilmu mahal, bos. Ya, memang betul. Untuk mencapai pendidikan tertentu dibutuhkan biaya yang besar. Tapi apa? Kalau gengsinya lebih besar daripada kemauan untuk belajar lagi, itu membuat ilmunya jadi nggak berkembang. Nah, ini sudah ada dari anak-anak kecil. Sehingga apa? Ketika gengsi ini makin lama makin besar, anak dan remaja makin sulit berdamai dengan rekan-rekannya. Termasuk juga apa? Dengan anggota keluarga mereka. Nah, inilah yang menjadi darurat pada saat ini, Bapak Ibu. Tidak hanya di dalam kehidupan masyarakat secara umum, tapi juga mana? Di dalam kehidupan keluarga kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Ini makin besar, Bapak Ibu Saudara, dan ini semakin menjadi kondisi darurat. Tadi bahkan sharing dari di konten tadi bahkan dibilang ini anak-anak sekarang tuh beda dengan anak-anak 10-15 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu udah beda. Kenapa? Gengsinya makin gede. Selesai ada permusuhan gitu ya. Zaman dulu mah udah salaman main lagi. Zaman sekarang habis salaman bikin kelompok masing-masing, nanti berantem lagi. Gitu ya. Benar-benar menunjukkan loh ini dari anak-anak bahkan sampai ke jenjang TK gengsinya kok gede banget gitu ya. Makanya melalui materi ini Bapak Ibu, tugas dan panggilan gereja ya di sini mengingatkan anak, menggembalakan anak dan remaja yang menjadi masa depan gereja, di mana batu karang jemaat didirikan itu adalah anak dan remaja. Kita mesti ngingetin mereka. Mereka itu identitasnya Kristen. Kristen itu apa? Kristen itu berarti Kristus hidup di dalam mereka. Kristus itu tugasnya apa? Kristus ketika datang di dunia, dia itu kan membawa perdamaian, menjalankan kasih. Anak dan remaja adalah agen perdamaian. Mereka harus menjadi pelaku kasih yang nyata dalam mempelopori perdamaian, bukan permusuhan. Lupakan yang namanya gengsi. Gengsi itu tanda orang fasik sebenarnya. Mazmur bahkan mengatakan orang fasik apa? Hidupnya sia-sia. Kita adalah orang-orang yang harusnya hidup benar. Dari sedini mungkin kita harus mendidik anak-anak kita, remaja kita. Sebagaimana Amsal mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan lari dari jalan itu. Salah satunya adalah lewat ini. Jangan kegedean gengsi. Kalau bisa kecil aja gengsi itu. Gitu ya. Karena apa? Nggak ada gunanya gengsi itu. Nggak ada faedahnya kalau pakai bahasa Paulus. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak menjadi agen perdamaian. Toh kita hidup di dunia yang sama. Justru kita harus melakukan kasih. Seteru lapar berilah ia makan. Haus berilah ia minum. Dasarnya apa? Tuhan nggak pilih-pilih kok menerbitkan matahari kepada orang benar. Orang jahat juga dikasih matahari. Hujan dikasih kepada orang jahat dan orang baik. Banjir orang benar, orang salah merasakan kok. Bencana alam semua merasakan. Jadi apa? Ya, tugas kita adalah mengasihi. Bukan untuk mendendam atau bahkan membenci. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tugas kita itu begitu. Dan dengan lewat tindakan kasih ini menolong kita semakin mengenal, tidak hanya mengenal orang-orang di sekitar kita, tidak hanya mengenal diri kita, tapi apa? Mengenal panggilan Tuhan dalam diri kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan di tengah dunia ini. Makanya harapan dari materi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah anak dan remaja berani menjadi pendamai yang nyata dalam hidup sehari-hari lewat gaya hidup mereka yang mencerminkan pesan perdamaian dari Tuhan. Karena kenapa kita harus menjadi pendamai?
Gerakan perlawanan kita itu kan perlawanan kasih. Senjata kita itu senjata kasih. Kasih yang Tuhan bawa. Itu senjata kita. Bukannya senjata tajam, bukan permusuhan, tapi apa? Senjata kita adalah kasih. Kasih yang mempertobatkan. Sebagaimana Tuhan mempertobatkan kita. Itu materi untuk minggu keempat, Bapak Ibu Saudari, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Iya. Silakan. Selamat malam, Pak Sam. Ya. Ya. Ini tertarik sekali ini. Jadi dari bacaan Roma 12 ayat 16 sampai 21 dan dikasih penjelasan sama Pak Sam, jadi mengingatkan memori saya pada waktu masih anak-anak dulu itu. Benar tadi yang disampaikan Pak Sam tuh, anak-anak dulu sama sekarang tuh memang benar, itu jauh. Dan ini harus diterapkan seperti yang baik tadi. Dalam arti gini, saya tuh pernah dapat nasihat dari orang-orang dulu itu seperti gini. Nanti Pak Sam bisa terjemahke ya. Siap. Gini. Ini apa? Jadi istilahnya wis ngalau wae. Orang ngalah ki belum tentu kalah gitu loh. Jadi menghindari konflik gitu. Meskipun kamu itu bener, udah biarin ngalah aja gitu. Nah, ini artinya bagus banget ya menurut saya, seperti tadi, menghindari konflik, istilah sudah kasihin aja gitu. Nanti mereka akan ngerti sendiri gitu loh. Kayaknya seperti itu yang saya dari bacaan tadi, bacaan Roma 12 dan dibarengi dengan penjelasan dari Pak Sam tadi. Jadi ingat saya seperti itu tadi. Jadi ini bisa diterapkan ke baik remaja maupun di di Immanuel ya. Di Immanuel tadi istilahnya ya benar. Terus kalau konflik terus, nah kalau zaman dulu kan ini seperti tadi yang Pak Sam bilang, kalau zaman dulu kalau konflik bla 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 bla, anak-anak kalau sudah ya sudah. Tapi kalau sekarang tadi penjelasan Pak Sam benar itu. Jadi kalau sekarang bikin kelompok terus geng, makanya terjadi seperti kayak yang tawuran dan kemarin itu tuh Pak Sam. Itu yang dari saya Pak Sam. Ngajarin pakai ini ya Pak, pakai ikat kepala. Siap Pak Puji. Betul. Oke. Baik, sedikit menambahkan Pak Puji gitu ya. Itu juga akhirnya ini saya barusan boleh dibilang saya tuh agak senang dengan kata-kata gitu ya. Tadi artinya Pak Puji itu sebenarnya ya sudah, itu kan bahasa Jawa gitu ya. Kearifan Jawa gitu dalam kultur masyarakat Jawa. Ya sudah, biarkan saja yang benar, baiknya mengalah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ternyata setelah dilakukan studi mendalam terhadap kalimat tersebut gitu ya. Artinya itu sebenarnya bukannya kita meninggalkan ketika misalkan ketika misalkan ya udah ngalah aja, toh orang yang mengalah belum tentu kalah. Nah, ini yang menarik. Ternyata ada yang melakukan studi terhadap kalimat tersebut. Sebenarnya maksudnya Bapak Ibu, itu bukan artinya kita meninggalkan lapangan pertandingan. Enggak, ternyata. Jadi apa? Ketika terjadi misalnya ada clash gitu ya, ada clash dan membuat kita akhirnya harus mengambil posisi menarik diri. Kalah itu kan belum tentu kita menyerah ya. Berbeda, kalah kan lost, beda dengan surrender. Surrender itu kan ya udah udah dikelilingi, udah nggak bisa apa-apa lagi, akhirnya menyerah. Ya. Nah, kalah itu masih bisa ibarat kata masih bisa memberikan perlawanan. Ya. Ada seorang yang bahkan melakukan studi ini mengatakan ini tuh sebenarnya intinya adalah kita kalah, walau kalah jangan menyerah. Ya udah, kita hari ini kita mengalah, karena apa? Orang yang mengalah belum tentu kalah. Jadi apa? Walaupun kalah jangan menyerah. Jangan kita meninggalkan itu. Sehingga apa? Berarti kita harusnya memikirkan ketika kita mungkin ketika kita mengalami masalah, harusnya justru kita berpikir, oh kenapa ya? Apa yang salah dengan cara saya tadi? Apakah perlu
perbaikan cara atau gimana gitu ya. Yang dalam konteks ini ketika dikaitkan dengan orang benar, ya sudah yang benar mengalah saja. Maksudnya apa? Ketika kita tahu prinsip kita yang benar, prinsip itu jangan ditinggalkan gitu loh. Justru apa? Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara, bagaimana prinsip yang benar ini disampaikan dengan cara yang tepat juga. Mungkin pada waktu kita menyampaikan saat itu caranya nggak nyampe nih, orang-orang nggak nyampe dengan apa yang kita sampaikan pada saat itu. Nah, berarti kan harus diubah caranya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak meninggalkan kok, boleh dibilang arena itu kita tidak tinggalkan. Melainkan kita mencari cara yang lain supaya apa? Supaya kebenaran itu bisa tersampaikan dan orang-orang mengerti tentang kebenaran itu. Gitu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena pemaknaan ini jarang yang paham. Setelah dilakukan, saya pernah baca studinya, siapa? Saya lupa tokohnya. Tapi itu ada studi bahasa akhirnya. Studi bahasa itu mengatakan, ya seperti itu. Sebenarnya bukan ngalah. Ya udah, karena biasa kan, ya udahlah, kita merasa benar, akhirnya kita pergi meninggalkan. Nah, dampaknya hari ini nih, anak-anak semakin kecil akhirnya ya udah ninggalin, bikin kelompok, menyerang lagi gitu. Padahal enggak. Ketika terjadi, kita tahu kita benar, prinsipnya udah benar, sebenarnya yang membuat prinsip itu tidak disampaikan kan caranya kemungkinan. Nah, berarti apa? Kita harus mengubah caranya. Bukannya kita meninggalkan arena itu, tetapi apa? Kita harus, ya kita mundur sejenak. Ya, kita kalah, hari ini kita kalah. Tapi kita berpikir, untuk ke depan taktiknya gimana? Supaya kebenaran ini bisa sampai, bisa orang mengerti. Khususnya dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, gimana caranya supaya pesan kasih ini nyampe. Ya. Paulus pada saat itu mengatakan, ya berilah makan musuh, ya kalau orang musuhmu lapar atau seterumu lapar di TB Lama, kasih makan. Penuhilah apa yang menjadi, boleh dikatakan, kebutuhan dari orang-orang yang pada saat itu berkonflik. Karena apa? Karena dia masih sesama kita kok. Tuhan aja mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka masih sesama. Jangan kita nggak mengasihi karena apa, gengsi lah, inilah, itulah. Tetap justru kita harus hadir dalam mereka. Supaya apa? Supaya intinya satu. Pesan kasih Tuhan tentang karya keselamatan yang Tuhan berikan itu nyampe. Dan ini yang kita harapkan dari anak-anak dan remaja, berani menjadi pendamai yang nyata dalam kehidupan sehari-hari lewat gaya hidup mereka. Yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, membawa damai, ya, menjadi berkat di tengah situasi yang mereka hadapi. Terima kasih Pak Puji. Barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan, Kak Tari atau Pak Tan? Siap, makasih Kak. Oke. Kita lanjut ke bagian yang terakhir. Ini Pak Yas, ya, dengan tema Teams Build Dreams, kelompok yang baik membangun mimpi yang baik. Ya, dengan bacaan dari Nehemia 2, singkat aja Pak Yas, Nehemia 2 ayat 17 sampai 20. Silakan Pak Yas. Mic-nya belum nyala, Pak. Ya, maaf Pak, belum juga. Silakan Pak. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon,
pelayan Raja Stargeshem, orang Arab, mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Pak Yas. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah bacaan di mana pada saat itu Nehemia melanjutkan karya Ezra gitu ya, Bapak Ibu. Ini terjadi ketika umat Israel diajak untuk melanjutkan proyek Ezra. Apa proyeknya? Membangun tembok kota Yerusalem. Ini kan kalau kita membaca bagian Ezra dan Nehemia, Bapak Ibu, kita lihat bahwa sebenarnya Ezra sudah memimpin gelombang kepulangan yang pertama. Proyeknya juga sama, membangun tembok kota Yerusalem. Tapi apa? Nggak jadi-jadi. Karena apa? Banyaklah gangguan, terus materialnya kurang. Gitu ya. Nah, sedangkan Nehemia akhirnya menjadi utusan kedua. Cuma bedanya apa? Kalau Ezra itu kan koneksinya kurang oke lah istilahnya. Nah, Nehemia ini karena dia punya posisi yang penting dalam pemerintahan, dia manfaatkan itu sebagai cara mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan. Khususnya dalam hal material, moral dan material. Gitu ya. Akhirnya apa? Ketika dia nyampe, nah dia lihat, wah ini kayaknya kita harus mulai lagi nih. Ya, dia sebenarnya sedih lihat kondisinya. Bangunannya belum beres gitu ya. Pembangunannya nggak jalan. Ezra ya rada-rada akhirnya kehilangan semangat, demotivasi gitu ya. Nah, di sini Nehemia mengajak balik, ayo kita bangun lagi. Walaupun demikian, banyak yang menghalangi. Ada 3 orang di situ ya, kita lihat Sanballat, Tobia, dan Geshem. Itu mereka mengolok-olok, bahkan dikatakan, wah, yakin kamu ini bisa bangun? Kemarin aja gagal, masa hari ini bisa? Istilahnya gitu, nyinyir lah ya Bapak Ibu. Dan juga apa? Di lapangannya susah, gangguannya banyak gitu ya, apalagi bangsa-bangsa di sekitar itu kan banyak yang gangguin lah ya, kayak ya kita kalau bangun rumah kan ada aja ya gangguannya dari sekitar gitu ya Bapak Ibu. Tapi apa? Yang membuat proyek ini terlaksana adalah semangat kerjasama. Bahkan dikatakan di situ responnya, kami siap untuk membangun. Dengan sekuat tenaga mereka mulai pekerjaan yang baik itu. Kami siap, bukannya saya siap, tapi kami siap. Berarti apa? Semua masyarakat yang pada saat itu mendengarkan kata-kata Nehemia mau bekerja sama, bahu-membahu, gotong royong membangun lagi apa yang menjadi kebanggaan mereka, yaitu tembok kota Yerusalem, kota suci Allah. Nah, apa yang mau kita ajarin lewat bagian ini? Nah, seperti tema kita Bapak Ibu, kalau kita lihat kembali lagi kondisi zaman sekarang. Anak itu kan susah banget disuruh kerjasama ya hari-hari ini Bapak Ibu. Walaupun ada kerja kelompok ya, kerja kelompoknya gimana? Kalau kita lihat sistem kerjanya adalah ya yang ngerjain, yang nggak ngerjain kagak gitu ya. Walaupun kelihatan kerjasama tapi nggak sama-sama kerjanya gitu ya. Karena apa? Budaya individual ini semakin menjamur. Memang ini side effect atau dampak samping dari perkembangan zaman. Di mana zaman sekarang dengan perkembangan yang ada, kita itu kalau nggak waspada, kita sebenarnya dididik untuk menjadi manusia-manusia otonom. Ya. Manusia-manusia yang self-reliance. Self-reliance bahasa Indonesianya mengandalkan diri sendiri. Karena ya udah semuanya ada, semua ada dalam genggaman. Itu kan semangatnya. Semua ada dalam genggaman, kayak prinsipnya Telkom, the world in your hand. Dunia ada di dalam genggaman. Internet segala rupa. Ya semua ada di laptop, ngedit video nggak? Dulu ngedit video masih di komputer. Sekarang apa? Ngerekam, ngedit bisa di handphone. Kita nggak perlu lagi mau pesen makanan, turun pergi ke tempat makan gitu, nggak perlu. Pakai handphone, nanti makanan datang. Dan di beberapa negara, Bapak Ibu, profesi sebagai teller atau bahkan sebagai pelayan itu udah digantikan dengan robot gitu ya. Jadi apa? Udah tinggal pencet datang makanan. Gak butuh orang masak, bisa pakai robot zaman sekarang gitu ya. Sehingga apa?
orang akhirnya self reliance dan self sufficient, merasa ya udah saya cukup lah. Nggak perlulah kita bekerja sama, nggak perlulah kita membangun sama-sama, toh saya bisa dibantu dengan robot. Kayak di film apa? Film-film kekinian zaman sekarang itu kan begitu. Udah pakai ini, pakai itu, ada lagi yang namanya AI, ada lagi yang namanya ini. Sehingga tadi juga jadi diskusi. Gitu ya, ketika di konven tadi bahkan dikatakan apa namanya? Sini dikatakan bahwa kalau semua udah dipenuhi, mau nyari pengetahuan ada di AI, nyari khotbah banyak, bahkan AI sudah bisa berkhotbah hari ini. Apa yang mau dicari dari gereja? Tidak lain dan tidak bukan adalah experience, pengalaman mengalami hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dari artificial itu. Yaitu apa? Salah satunya adalah kerjasama. Anak-anak sekarang susah banget mau disuruh kerjasama. Agak PR gitu ya Bapak Ibu. Nah, makanya melalui materi ini kita mau ngajak apa? Apalagi ini kelas gabungan. Kita mau mengajak anak-anak itu saling bekerja sama. Karena apa? Kerjasama memiliki kekuatan yang baik. Itulah yang menolong kita bisa mencapai tujuan bersama. Kenapa ada penemuan dan segala rupanya penemuan ini, penemuan itu? Karena ya itu semua adalah buah dari kerjasama. Dan kerjasama itulah yang juga terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyelamatkan umatnya, itu semua adalah kerjasama. Allah hadir di tengah dunia, kita pun merespons bagian itu dengan mau hidup dengan cara yang baru. Nah, melalui materi kita mau ajak anak untuk melihat kerjasama itu punya kekuatan. Kita itu harus saling solid kerjasama. Supaya apa? Tujuan bersama kita sampai. Dan kita mampu, kita sebagai anak-anak, sebagai makhluk sosial, harus mampu bekerja sama, khususnya adalah menjalani kehidupan sebagai para pelayan Tuhan. Makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja membangun kolaborasi, bekerja sama dalam pelayanan, mengembangkan kerjasama yang baik agar menggerakkan mereka mencapai tujuan bersama. Itu materi untuk minggu kelima. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Yunus? Oh iya Pak, kalau saya boleh mengartikan temanya itu berarti membangun tim impian ya Pak? Membangun tim impian, jadi yang bukan membangun tim impian gitu ya, kerjasama dalam membangun impian. Tim kan juga kerjasama itu Pak. Oh ya. Terus dengan penjabaran Pak Sam, saya mungkin menggarisbawahi mungkin bisa arahnya nanti bisa mengubah perasaan khawatir dan prihatin itu menjadi tindakan-tindakan nyata yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Apa bisa masuk Pak ke situ ya? Bisa Pak, bisa masuk ke situ. Aman kok itu. Ya itu aja sih Pak dari saya. Siap Pak Yunus, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau ada lagi tambahan yang lain? Cukup? Baik, kalau sudah cukup Bapak Ibu, sebelum mengakhiri persiapan ini, saya mau mengingatkan kembali, mereminder kembali keputusan kita bersama, begitu ya Bapak Ibu, di mana ini juga sudah bahkan dinotulenkan gitu ya di dalam persidangan, bahwa setiap kita yang mau bertugas harap kudu wajib hadir di dalam kebaktian umum yang pertama, gitu ya, secara on-site. Karena apa? Karena Bapak Ibu experience-nya beda. Ya. Balik lagi ini yang tadi juga dikatakan dalam poin terakhir di kerjasama, apa yang sih yang kita cari dari gereja? Sebenarnya kan experience. Pengalaman untuk yang pertama, berjumpa dengan Allah. Dan yang kedua, berjumpa dengan sesama. Nah, experience atau pengalaman-pengalaman ini kan nanti akan memotivasi atau bahkan menolong kita ketika kita memaparkan firman Tuhan kepada anak-anak. Inilah yang akan menjadi bekal kita
untuk mendorong mereka mengalami perjumpaan. Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya dinamika semua nih. Tema bulan Maret ini bicara tentang dinamika hidup sebagai Kristen. Ada kekecewaan, ada juga terakhir itu poin tentang kerjasama. Nah, gimana kita bisa memaparkan itu kalau kita sendiri experience-nya belum, dalam tanda kutip ya, bukannya mengurangi apa gitu ya, tapi gimana caranya kita bisa menyampaikan itu kalau kita sendiri belum mengalami pengalaman yang seperti itu. Itulah yang menjadi alasan dasar keputusan ini, karena ya balik lagi, apa sih yang dicari dari gereja? Yaitu adalah experience, pengalaman berjumpa dengan Allah, dan juga pengalaman berjumpa lewat sesama, lewat segenap kegiatan-kegiatan, salah satunya lewat ibadah. Selain daripada kita diperlengkapi, kita mengalami dulu nih. Kadang ada aja ketika kita duduk, ketika kita hadir gitu ya, insight-insight baru yang menolong kita untuk memberikan pemaparan yang lebih mengena kepada anak-anak. Karena Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, semua materi yang disusun dalam di GKI ini kan semuanya punya boleh dibilang punya benang merah, satu garis lurus yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dipaparkan dalam kebaktian umum itu juga bisa menjadi modal untuk kita mengajar di anak-anak maupun di remaja. Nah, saya kembali mengingatkan poin ini supaya bisa kita itu mengalamilah experience itu sebelum kita mengajar kepada anak-anak. Karena apa yang kita paparkan itu kan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memaparkan firman yang dari Tuhan itu kalau kita nggak mengalami atau memelihara firman itu, salah satunya dengan beribadah di hari itu. Itu aja sih yang mau saya reminder Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mau tambahan Pak? Ya, silakan Ci, tambahan. Minggu kelima itu kan ada minggu gembira ya, jadi kelas para remaja bareng-bareng di remaja, jadi sama Pak Yas ya Pak. Jadi sama-sama mungkin karena kerjasama jadi bisa dibuat juga nanti seperti apa Pak untuk aktivitas atau kegiatannya, karena memang ada kelas para remaja ke remaja bareng-bareng gitu. Terus ya iya tadi yang dikatakan Pak Sam betul bahwa ringkasnya mungkin yang ngajar tolong ikut ibadah dulu di kebaktian umum gitu. Terima kasih. Jangan telat juga datangnya ya rekan-rekan. Kalau udah ngajar datangnya pas mau khotbah. Datangnya dari awal. Jadi sebelumnya udah persiapan dulu. Makasih. Siap, makasih Ci. Mungkin itu nanti bisa dipikirkan dengan rekan-rekan di kelas Immanuel maupun juga di remaja ya, untuk bagaimana kita bisa saling membersamakan ya sebagai persekutuan umat Tuhan. Untuk materi PDF nanti saya akan kirimkan di grup Majelis Jemaat maupun di grup tim 4 kelas Immanuel. Tayangan ulang bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube GKI Cicurug mulai besok sepertinya. Gitu ya. Kalau udah ada nanti linknya juga saya kirimin. Itu aja Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mengakhirinya dalam doa. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah ya Tuhan di tengah segala kekurangan kami, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menolong, bahkan memampukan kami untuk boleh memaparkan firman-Mu itu kepada anak-anak pada waktunya kelak. Biarlah Tuhan yang menuntun kami agar kami boleh mengalami kebenaran firman-Mu itu dan menjadikannya sebagai kesaksian yang nyata yang akan kami bagikan kepada anak-anak. Jika sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan, agar semuanya berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Malam, Bapak Ibu. Terima kasih.